Mik. Anak Melayu memakai kartu. Kartu dibeli di mana? Saya ibu bapak bahwa saya membaca pantun karena sudah selesai oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ketua Umum PP Himpana, Bapak Yudo Irianto yang saya muliakan, Bapak Ketua Himpana Cabang Riau, Bapak M. Amelius yang saya muliakan, beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Himpana yang berhadir yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Pagi ini saya diminta membahas tentang halal bihalal meniti jalan pulang. Jadi agak ngeri-ngeri sedap sedikit Ibu dan Bapak rahimakumullah pembahasan ini. Kita awali Ibu dan Bapak rahimakumullah dari halal bihalal. Bila Ibu dan Bapak buka kamus bahasa Arab, paling tidak yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus, sedari halaman 1 sampai halaman akhir, maka Ibu dan Bapak takkan berjumpa kata halal bihalal. Bila Ibu dan Bapak pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, saya doakan semuanya insya Allah sampai ke sana, amin. Lalu Ibu dan Bapak tanya kepada orang Mekah, orang Madinah, apa arti halal bihalal? Rupanya orang Mekah, orang Madinah tak tahu arti halal. Bahwa macam itulah jagonya orang Malaysia yang berbahasa Arab, sampai-sampai orang Arab pun tak tahu arti bahasa Arab. Ibu dan Bapak rahimakumullah, siapa yang punya inisiasi istilah halal bihalal? Bung Karno, Ibu dan Bapak, tahun 45 ke tahun 48 itu merasakan risau tingkat tinggi. Mengapa beliau risau tingkat tinggi? Beliau menengok sebuah fenomena, Ibu dan Bapak. Kata beliau, Indonesia ini aneh. Kalau lawannya Belanda, mereka bersatu. Datang Jepang, mereka lawan juga. Belanda kalah, Jepang pun pergi. Diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Setelah itu Indonesia kehilangan lawan. Tapi kemudian yang terjadi, sibuk mencari lawan baru. Karena Belandanya sudah pergi, Jepangnya sudah kalah, akhirnya kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Dia sesama dia pun berlawan. Ibu dan Bapak rahimakumullah, dalam dunia persilatan ini, Ibu dan Bapak, salah satu yang salah dalam konsep hidup manusia adalah sulit menentukan mana kawan, mana lawan. Kadang bisa terbalik, yang kawan dijadikan lawan, yang lawan menjadi kawan. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Maka kemudian pergilah Bung Karno minta pendapat seorang kiai sepuh di Jawa Timur. Nama kiai hajinya, nama kiainya adalah Kiai Haji Wahab Rasulullah. Pak Kiai, bagaimana cara mempersatukan tokoh bangsa ini di saat hati mereka terpecah belah? Kata Kiai Haji Wahab Rasulullah, Ibu dan Bapak, buat acara Pak Presiden namanya silaturahmi. Kalau silaturahim nama acaranya Pak Kiai, saya bisa menebak mereka tak mau datang. Mengapa demikian? Orang kalau hatinya berpecah belah, Ibu dan Bapak, kita buat silaturahim, maka mereka sudah bisa menebak ini acara hanya untuk membasuh lubang telinga mereka saja. Maka mereka tak mau datang. Supaya mereka mau datang, bagaimana kiatnya? Buat acara yang tak pernah mereka prediksi, buat nama yang tak pernah mereka kira. Apa namanya? Karena memutus tali silaturahim itu hukumnya haram. Orang yang bercekau, berkelahi, bertengkar itu adalah haram. Maka supaya ini menjadi halal, maka si A mesti menghalalkan, si B pun mesti menghalalkan. Kalau terjadi saling halal menghalalkan si A dengan si B, maka bahasa Arab sederhananya adalah halal
halal. Si A menghalalkan, si B menghalalkan. Namanya halal bi halal. Halal bi halal, saling halal menghalalkan, saling boleh membolehkan, saling rela merelakan, saling maaf memaafkan, saling ikhlas mengikhlaskan. Bila orang sudah terajut hati dalam halal bi halal, maka menjadi tersambunglah segala yang putus, menjadi merekatlah segala yang retak, menjadi dekatlah segala yang jauh, menjadi terurailah segala yang kusut, menjadi mencairlah segala yang buntu. Maka kalau ada orang setelah halal bi halal, yang jauh tetap jauh, yang membeku semakin kuat membekunya, yang kusut malah menjadi kusut maksai, maka berarti ibu dan bapak percuma dia hadir acara halal bi halal. Ibu dan bapak, jadi inti halal bi halal ini silaturahmi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, hebatnya halal bi halal, hebatnya silaturahim ini, ibu dan bapak rahimakumullah, tidak hanya menyentuh kesenangan dunia, tapi sampai kesenangan akhirat. Ada jamaah bertanya, Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz tentang bahwasanya silaturahim itu bisa memanjangkan umur? Bukankah maksud panjang umur itu adalah keberkahannya? Ibu dan bapak, suatu kali kota Madinah itu dalam kondisi cuaca sangat dingin. Ibu dan bapak mungkin ada yang pernah merasakan dinginnya kota Madinah, ada yang belum. Saya kebetulan Pak Ketua, ibu dan bapak sudah paling tidak 20-an kali saya sudah sampai ke sana. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi dari 20-an kali saya ke sana itu, ibu dan bapak rahimakumullah, cuaca kota Madinah itu lebih ekstrim dibandingkan Mekah, dibandingkan Jeddah, dibandingkan Riyadh. Ketika suhunya betul-betul panas, itu sampai ke angka 57 derajat Celcius. Ketika suhunya dingin, itu bisa sampai ke angka 3 derajat Celcius. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, saat itu suhu kota Madinah dingin. Tiba-tiba Nabi SAW dalam keadaan bergetar hebat tubuhnya karena kedinginan, datang kepada Nabi malaikat Israil alaihissalam. Apa yang terjadi? Rupanya walaupun yang didatangi itu Nabi Muhammad oleh malaikat Israil, menengok yang datang ini malaikat Israil, Nabi Muhammad sedang dalam keadaan kedinginan, tiba-tiba langsung berkeringat. Nah, jadi jangan pula ada anggota himpunan nanti yang coba-coba lebih cepat menemui malaikat Israil. Jadi temui sajalah pada masanya, jangan nak berjumpa lebih awal. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi yang kedinginan, muncul keringat Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi yang mengawali percakapan, apakah sudah datang masaku menghadap kepada Allah, wahai Israel? Apa kata malaikat Israel? Belum ya Muhammad, tetapi sahabatmu yang sedang azan itu. Jadi di masjid sedang azan asar. Sahabatmu yang sedang azan asar itu adalah azan asar terakhir. Ibu dan bapak, selesai azan asar, apa kata Nabi? Ini adalah azan asar terakhir. Ketika maghrib datang, dia masih azan. Kata Nabi, ini azan maghrib terakhir. Ketika isya pun demikian, zuhur, subuh, kemudian zuhur yang terakhir, kata Nabi apa? Ini adalah azan terakhir. Ketika datang waktu asar, berbunyilah kumandang azan, persis sama dengan yang mengumandangkan asar sebelum. Ibu dan bapak, disimak oleh Nabi baik-baik hingga Nabi bisa memastikan ini yang azan masih orang yang sama. Bukankah kata malaikat Israil kemarin itu adalah azan asar terakhirnya? Ditanya lagi kepada malaikat Israil alaihissalam, wahai Israil, bukankah engkau katakan kepadaku bahwa kemarin itu adalah azan asar terakhirnya? Sedangkan hari ini dia masih azan asar, bahkan maghrib dan isya dia masih azan. Apakah ada yang salah dengan informasimu, wahai Israil? Apa kata malaikat Israil alaihissalam? Ibu dan bapak rahimahullah, ya Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku menunda mencabut nyawanya sampai usianya lebih 80 tahun karena dia suka mempertaruhkan tali silaturahim. Masya Allah. Jadi orang yang suka mempertaruhkan tali silaturahim itu, ibu dan bapak rahimahullah, rupanya umur aslinya pun, angkanya pun bisa dipertam. Saya
tua, ibu dan seluruh ibu dan bapak rahimahumullah di sini, biaya politik itu kalaupun ada sedikit, selagi dengan catatan bila kita tidak bergaul dengan orang, maka biaya politik menjadi besar. Tapi bila kita dekat dengan orang, maka biaya politik menjadi besar. Mengapa ada orang hari ini bukan Bapak untuk maju menjadi anggota DPRD kota paling tidak 2 sampai 3 miliar. Untuk menjadi anggota DPRD provinsi, orang harus mempersiapkan antara 4 sampai 6 miliar. Lalu kalau untuk maju dia ke RI, Ibu dan Bapak dia harus mempersiapkan 6 sampai 10 miliar. Nah, Ibu dan Bapak rahimahumullah, saya kebetulan Ibu dan Bapak coba kemarin saya tidak membayar siapapun. Panam itu pangkalnya teropong, ujungnya SKA, ujung sebelah sudut sananya adalah Sungai Simpang, sudut sebelah kirinya adalah Hotel Madani Pak Jendrinur, ujung lurusnya adalah Jalan Singgalang menjelang kita sampai ke SPBU Pak Jendri Nazir. Ibu dan Bapak rahimahumullah, saya tak mengeluarkan uang membayar siapapun 1 sen pun, tidak menggunakan beras, minyak, telur dalam bentuk apapun. Ibu dan Bapak rahimahumullah, murni silaturahim, murni WA, murni telepon. Lalu saya pasang kartu nama, spanduk, ada baliho 2, 3 tempat. Ibu dan Bapak rahimahumullah, saya coba maju, alhamdulillah terpilih. Artinya apa Ibu dan Bapak rahimahumullah? Silaturahim itu murni melancarkan rezeki. Maka Ibu dan Bapak rahimahumullah, kalau ada orang hari ini mengatakan politik itu mahal, itu bila orangnya bermasalah secara silaturahim. Maka kata kunci Ibu dan Bapak rahimahullah, ingin luas rezekimu, ingin bertambah rezekimu, ingin lancar urusan hidupmu, maka pertahankanlah dari silaturahim. Yang ketiga Ibu dan Bapak, badan pun menjadi sehat. Saya Ibu, mohon maaf, percaya kalau ada Ibu dan Bapak jamaah mengaku tidak menengok Ka'bah, tapi paling tidak sudah 3 kali jamaah mengaku tak menengok Ka'bah. Dulu saya tak percaya kalau ada jamaah bilang dia tidak bisa keluar dari Masjidil Haram karena dia tak nampak pintu. Ibu dan Bapak rahimahumullah, tapi paling tidak sudah 2 kali saya menemukan jamaah yang tersesat di dalam masjid karena tak tahu pintu keluar. Ibu dan Bapak rahimahumullah, ada suatu kali kejadian aneh. Ketika kami baru masuk tanah haram, jadi kota Mekah, kota Madinah, itu ada istilah tanah halal, itu ada istilah tanah haram. Batas-batasnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pancangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ibu dan Bapak, ketika baru sampai, tiba-tiba salah satu jemaah memekik dengan keras, menjerit sejadi-jadinya. Ibu dan Bapak rahimahumullah, nampaknya tidak ada yang sakit dengan beliau, tapi beliau merasakan sakit. Saya menengok secara zahir tidak ada yang mengejar beliau, tapi beliau merasa dikejar-kejar. Bahkan dalam kasus yang berbeda Ibu dan Bapak, ada jamaah haji yang merasa dipukul oleh 20 orang, tapi tak satu pun kami melihatnya. Ibu dan Bapak rahimahumullah. Maka kemudian bagaimana cara mengatasi orang yang merasa sakit dikejar-kejar haji? Nah, karena saya ini tak berpengalaman tentang perhantuan Ibu dan Bapak rahimahumullah, maka saya bawalah jamaah ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya kena marah oleh dokter. Apa kata dokter? Masih marah, tidak ada sakit. Pikirnya marah, dalam hati dia yang berpenyakit, kata dokter. Jadi obatnya macam mana Pak Dokter? Obatnya nanti jamaahmu ini suruh pulang ke Indonesia, suruh datang ke masjid, suruh hadir pengajian, suruh datang ke persatuan organisasi, suruh dia bersama sahabat-sahabatnya, suruh dia bertemu dengan keluarganya. Itulah obat paling mujarab untuk menyelesaikan seluruh kondisi hati yang mudah terserang penyakit tanpa asbab. Maka Ibu dan Bapak rahimahullah, mohon maaf kalau penyakit zahir bisa dicek, tapi kalau penyakit batin itu tak bisa diketahui sebabnya tanpa orang itu yang mau memperbaikinya. Salah satu asbabnya Ibu dan Bapak rahimahullah, bila hati mudah terbelah, bila hati mudah sensitif, bila hati mudah kecewa. Mohon maaf Ibu dan Bapak yang sudah pensiun, saya mohon maaf. Salah satu ciri-ciri orang pensiun, orang yang sudah mulai tua, orang yang sudah mulai berumur, yang jarang dianggap oleh orang itu adalah
ketika hati itu mudah sensitif. Selagi umur bertambah tapi kita tidak mudah sensitif, itu insya Allah sehatnya akan lebih bertahan lama. Tapi kalau mudah sensitif, jiwa mudah terbakar, baper, terbawa perasaan, itu akan mengalami penuaan daripada mestinya pada usia yang tepat. Ibu dan bapak rahimahullah. Saya banyak menemukan orang-orang yang semakin berumur semakin sensitif, orang yang semakin berumur semakin mudah tersinggung. Ibu dan bapak rahimahullah. Contoh, anak ini dulu tinggal bersama dia, itu setiap hari dia berjumpa dengan anaknya. Lalu anak ini beli untuk coba-coba mandiri rumah di Jalan Sukakarya. Mohon maaf, rumah ini enggak terlalu besar di P37, tapi karena anak ini baru memulai kehidupan, itu tak mudah bagi mereka. Dan itu sudah mulai jarang anak ini menengok orang tuanya. Biasanya tiap hari berjumpa, sekarang sekali 2 pekan dia datang ke rumah emaknya. Apa yang terjadi kemudian? Apa kata emaknya? Karena mudah sensitif. Baru rumah ketek dibaginya di P37, ndak lo tak candi di awak sekolah. Padahal anak dengan menantu tidak percaya pasti muka dia mencari uang ansulat ibu dan bapak alhamdulillah. Tapi karena hati lagi sensitif, maka semuanya menjadi salah. Maka mengapa ibu dan bapak rahimahumullah banyak suami itu pemarah di usia tua. Ibu dan bapak mohon maaf kalau ada para dokter, terutama ahli psikologi, Dr. Hajjah Tri Umar MPSI mengatakan di usia tua bapak-bapak itu lebih cepat pikun dibandingkan ibu. Mengapa katanya bapak ini, kata Dr. Hajjah Tri Umar MPSI ahli psikologi Unri, ibu dan bapak rahimahumullah. Mengapa beliau berani mengatakan bapak-bapak lebih cepat pikunnya di usia tua dibandingkan ibu-ibu? Karena kata beliau ada penyebab rusaknya ilmu psikologinya secara kejiwaan, ada 2 hal yang merusak. Pertama, ibu dan bapak, ibu-ibu saya ingatkan, rupanya anak-anak ketika berhasil itu lebih cenderung menyenangkan hati ibu dibandingkan hati ayah. Contoh, kalau dibelitkannya jilbab ibunya, peci ayahnya tetap menguning. Kalau dia belitkan baju ibunya, baju ayahnya tak berganti. Kalau dia nak mengumrohkan, maka dia umrohkan ibunya dengan ayahnya, doakan ayah mudah-mudahan besok ada peti lain. Kalau ada pula peti lain, kalau tak ada peti lain, lewatlah sudah ibu dan bapak. Jadi pertama penyebabnya adalah perhatian anak di saat dia berjaya itu lebih cenderung kepada ibu dibandingkan kepada ayah. Apalagi kalau ibunya ini salah pula menerima kaji dari ustaz. Itu dia puna. Kan kata para ustaz, ibumu. Jadi ibu nomor 1, ibu nomor 2, ibu nomor 3, ayahmu itu nomor 4. Jadi kalau ayahmu kalau dalam satu seketek itu salah lah. Ibu dan bapak rahimahumullah. Yang kedua, ini yang paling mengejutkan. Hasil penelitian ibu dan bapak rahimahumullah. Kenapa bapak-bapak itu lebih cenderung cepat pikun di usia tua? Karena rupanya selain disebabkan oleh anak yang sudah mulai dalam perhatian kepada ayahnya, rupanya disebabkan oleh istrinya. Saya lama merenungkan hadis ini. Kebanyakan yang masuk neraka itu kata Nabi itu adalah perempuan. Saya kebetulan ibu dan bapak menengok ibu-ibu anggota pengajian baik-baik saja secara umum, ibu dan bapak, sampai si ibu tadi saya tengok menemukan cucu dalam hidupnya. Jadi kalau seorang nenek sudah bertemu cucu, maka jangankan anaknya, dibanding anak dengan cucu, mana yang lebih dia sayangi? Lebih dia sayangi cucunya. Lalu bertemulah antara cucu dengan suaminya, tetap dia memilih cucu. Maka jangan heran ada nenek yang ke Jakarta 2 bulan meninggalkan datuknya selama 2 bulan. Datuknya menanam jauh lah ibu dan bapak alhamdulillah meninggalkan. Jadi saya tengok di usia-usia tua, mengapa banyak datuk-datuk yang sensitif? Karena mereka ini merasa ditinggalkan. Sudahlah anak meninggalkan, sekarang istri pun ikut-ikutan meninggalkan. Tapi kalau saya tengok ibu-ibu himpana ini, wanita-wanita yang tak pernah meninggalkan suami. Kalau tengok wajahnya nampaknya orang-orang yang selalu mendampingi. Jadi apa dosa terbanyak perempuan yang saya tengok? Bukan langsung dia melawan kepada suami. Dosa terbanyak perempuan itu ibu dan bapak rahimahumullah, di saat dia menjadi nenek, maka dia lebih sibuk mengurus urusan percucuan dibandingkan urusan persuamian.
Maka ibu dan bapak rahimakumullah, banyak yang aneh-aneh oleh bapak-bapak itu usia tua. Sebahagian melarikan ke dono, sebahagian melarikan ke kedai kopi, sebahagian ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf ini saya sedang mengisi acara pensiun juga bapak suka menyebut kejayaan masa lampau. Dulu di masa lampau itu banyak bahagia kestresan menghadapi hidup ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi orang kalau suka membangga-banggakan masa lampaunya, pertanda dia merasa tidak diakui di masa tuanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hebatnya lagi silaturahim itu, halal bihalal itu menyentuh sampai kita di akhirat. Mengapa demikian? Man mayyitu, sebelum man mayyitu, di saat ada satu jenazah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri 40 orang mensolatkan jenazahnya. Dengan syarat 40 orang ini kata Nabi la yusyrikuna billahi syai'an, tak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun illa syafa'ahumullahu fih, dipastikan jenazah itu mendapat syafaat. Jadi kalau ada satu jenazah disolatkan oleh 40 orang yang sikoh terpercaya kepadanya, bukan angka tapi kesikohannya, kebaikan amalnya dan tauhidnya di hadapan Allah, tak pernah syirik, tak pernah datang ke dukun, tidak pernah menggunakan peramal dalam hidupnya, maka berarti kalau 40 orang ini mensolatkan jenazah kita, dipastikan jenazah itu mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau dia sudah masuk ke dalam kubur? Ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man mayyitu fi qabrihi illa shibhul ghariq. Tak satu pun mayit dalam kuburnya kecuali mayit itu bagaikan orang dalam keadaan tenggelam. Al-mutawawwis, mereka panik, yantazuru dakwatan. Saat itulah kata Nabi mereka menuntut doa. Salah satu doa yang paling hebat yang ditunggu oleh setiap orang adalah yantazuru dakwatan bil abid aw ummin aw waladin aw sadiqin siqah. Doa ayah ibunya, doa istrinya, doa anaknya, dan doa teman-temannya. Jadi rupanya doa sahabat himpana ini Pak Milius itu sampai kepada almarhumah yang telah tiada. Seorang ulama Malaysia itu dikomplain oleh sahabatnya dari mimpi. Ada ulama besar Malaysia dikomplain oleh sahabat dekatnya dari mimpi. Apa kata sahabatnya? Kamu tak adil dari orang. Apa tak adilnya saya? Kata ulama tadi, kata sahabatnya, siamu kamu kirimkan Al-Fatihah setiap saat, sedangkan aku tak pernah aku kirimkan Al-Fatihah. Aku telah wafat 3 hari yang lalu. Ketika dia terbangun, dia telepon istri yang bersangkutan, rupanya memang yang bersangkutan telah wafat 3 hari yang lalu. Sejak itu ibu dan bapak, dia bacakan surah Al-Fatihah, dia hadiahkan kepada almarhum 3 malam berikutnya, jadi lagi berterima kasih. Bayangkan oleh ibu dan bapak, kalau Al-Fatihah seorang teman saja sampai, apalagi Al-Fatihah seorang istri, seorang suami, seorang anak, dan satu hal bahwa kita ini tak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur rata-rata umat Nabi itu 60 ila 70. Umur rata-rata umat Nabi itu adalah 60 ke 70. Lalu seorang sahabat bertanya, adakah kami yang lebih daripada 70 ya Rasul? Kata Nabi, ada tapi jumlahnya sedikit. Jadi rata-rata kita ini berkisar di angka 60 sampai ke 70. Jadi ibu dan bapak dari 60 ke 70 saya ingatkan harus sudah mulai mempersiapkan. Apakah yang muda-muda dan mempersiapkan? Yang muda-muda mempersiapkan, tapi yang sudah mulai di angka 60 sampai 70 harus makin lebih mempersiapkan. Umur ini mudah bapak menariknya dari surah As-Sajdah itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Perbandingan harinya manusia dengan harinya Allah, sehari dalam pandangan manusia selama dengan 1000 tahun dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita berumur 1000 tahun dalam pandangan Allah itu hanya 24 jam. 500 tahun itu hanya 12 jam. Kalau 250 tahun itu hanya 6 jam. 125 tahun itu hanya berapa jam? 3 jam. Nah, umur manusia itu rata-rata adalah 125 tahun dibagi 2, 62 tahun setengah. Jadi umur Nabi itu ibu dan bapak tak sampai 63. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada ibu dan bapak umur Nabi 63 itu bohong. Yang betulnya umur Nabi itu hanya 60 tahun setengah. Tapi umur kalender hijriahnya menjadi 63 tahun. Jadi kalender hijriah
Itu dengan kalender Masehi berbeda. Kalau dalam kalender Hijriah betul 63 tahun. Tapi kalau dalam kalender Masehi umur Nabi itu tidak sampai 61 tahun. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, bila ibu dan bapak tegak ke depan nih, di depan Hotel Asnaf ini, ke sebelah kiri sedikit bapak ibu akan bertemu bacaan Bangkinang 60 km. Nah, bila ibu dan bapak berjalan ke Bangkinang saat ini pakai mobil Avanza, maka insya Allah ibu dan bapak paling tidak bertemu dengan loket kota Bangkinang itu 1,5 jam ke depan. Jadi perjalanan 60 km itu mesti dihabiskan 1,5 jam perjalanan, sama dengan umur 60 tahun dalam pandangan Allah hanya 1,5 jam saja. Jadi ibu dan bapak yang sudah umur 59 ini sudah masuk komandan lewat batu palah dari ibu dan bapak rahimahumullah. Jadi mulailah kita mempersiapkan diri karena ini sangat singkat, sangat terbatas. Kalau yang terbatas ini pun tidak ada bermanfaat sama sekali dan tidak ada persiapan sama sekali, alangkah betapa ruginya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya sangat banyak yang ingin diurai karena waktu ini sudah lewat daripada waktu yang ditetapkan kepada saya. Saya diberikan waktu jatahnya 15 menit. Mohon maaf sudah bermakan lebih kurang 10 menit. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Ketua Umum, Pak Ketua. Saya minta maaf, selesai tausiah ini saya langsung pamit menuju ke Masjid Al-Muqin dan terus untuk melaksanakan kajian zuhur. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Saya minta maaf Pak Ketua. Mungkin saya tutup dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ya Ghafur, ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, suami, istri, anak cucu kami, pimpinan kami, seluruh keluarga besar di mana ini ya Arhamar Rahimin. Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, berikan kekuatan untuk mampu mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil, berikan kekuatan untuk mampu menjauhinya. Allahumma sallim, selamatkanlah kami, selamatkanlah seluruh orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkan alam kuburnya, jangan biarkan tanah kuburan menghimpit kebutuhannya, berikan kemudahan untuk kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir, jadikan alam kuburnya indah, bagikan istana dan surga, raudhah min riyadil jannah, jauhkan daripada lubang-lubang api neraka. Ya Rabb, bangkitkan mereka semua dengan orang yang baik, kumpulkan bersama yang baik, berikan catatan amalnya dari tangan yang baik, berikan payung yang teduh di alam mahsyar, dan yang baik untuk meniti siratal mustaqim, hindarkan dari azab-Mu ya Allah, tempatkan mereka semua. Hidupkan kami dalam keadaan mulia, matikan kami dalam keadaan syahid, izinkan kalimat terakhir lisan kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, jadikan kehidupan menjadi asbab mendapatkan ridha, asbab mendapatkan surga, asbab terhindar daripada api neraka. Persatukan hati kami ya Allah, bersamakan kami dalam kebaikan dan jauhkan daripada kebatilan dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Saupun kita iman kita bertambah. Amin. Ardi. Belakang Ardi. Ustaz. Untuk itu kami persilakan ketua